Saudara-saudara, jumpa lagi dalam Ethos Channel. Kali ini cerita saya kembali lebih dini lagi. 1977. Itu tahun di mana saya mempersiapkan diri untuk tahun depannya masuk ITB. Waktu itu anak-anak seperti kami di Bandung, anak-anak IPA, ya cita-citanya cuma satu, harus masuk ITB, begitu loh, ya kan? Kalau nggak bisa masuk ITB, ya paling nggak masuk kedokteran Unpad. Itu suasana zaman itu. Jadi anak-anak SMA seperti saya, cita-citanya satu, masuk ITB. Saya anak baru di Bandung sebenarnya. Saya anak kampung, jadi modal SMA kampung sebenarnya agak kurang cukup. Jadi begitu sampai di Bandung, saya belajar mati-matian, tapi tetap ragu saya, bisa nggak ini? Waktu itu di Bandung sudah mulai ada bimbel, zaman dulu namanya bimbingan tes. Teman-teman saya, teman-teman kos kiri kanan, ya mereka pada bimbel. Saya tidak ikut bimbel karena nggak ada duit, duit saya nggak cukup, ya. Tapi saya pengen betul mengikuti bimbel ini. Jadi akhirnya teman kos sebelah saya ikut dia. Jadi kami sama-sama ke tempat bimbingan tes, kami duduk bersama-sama, seolah-olah saya juga anak bimbingan tes, padahal enggak. Saya tidak terdaftar anak bimbel. Nah, nanti sekian puluh menit, kadang-kadang 1 jam bahkan lebih, baru datang petugas bimbel untuk mengabsen. Nah, begitu absensi datang, saya keluar dari ruangan tersebut. Saya pulang. Sebab nggak mau ketangkap basah kan, peserta bimbel gelap gitulah kira-kira. Jadi saya hanya ikut bimbel sampai absensi datang. Nanti di rumah, hasil catatan teman saya yang ikut bimbel penuh ini, saya interogasi, saya tanyain dia apa lagi, gitu. Itu cara saya untuk mencuri ilmu lah, katakan begitu ya. Karena di hati saya pengen betul seluruh persiapan untuk masuk ITB harus cukup gitu. Ya gitu. Belum lagi ada surat dari orang tua, dari kampung, mengatakan kalau kamu tidak masuk ITB, pulang kampung. Kuliah di Sumut saja, gitulah. Gimana itu kuliah di sekitar Danau Toba? Perguruan tinggi apa itu? Waktu itu kan, wah, takut saya. Kalau tidak sampai masuk ITB, malu banget saya. Jadi, ultimatum orang tua ini menambah semacam energi di hati saya. Yang saya lakukan adalah membeli kumpulan tes, soal-soal masuk ITB yang banyak dijual di kios-kios dekat ITB itu, kumpulan soal-soal masuk ITB sejak 1960 sampai 1976, tebalnya segini, saya beli. Lalu saya belajar pecahkan itu, tiap hari saya pecahkan itu. Sehingga cerita masuk ITB saya. Yang agak memprihatinkan, teman saya yang saya tebeng untuk ikut bimbingan tes tersebut, bimbel tersebut, nggak masuk ITB. Walaupun nanti sesudah dia coba lagi tahun berikutnya bimbingan tes, dia masuk juga sih. Nah, saya bertanya pada diri sendiri, kenapa saya masuk, dia nggak masuk? Saya kira waktu itu perbedaan kami adalah saya punya ultimatum, dia nggak punya. Dia belajar, tapi dia belum dengan sepenuh usaha sebenarnya untuk masuk tersebut. Sebab saya di belakang saya ada ultimatum, ada rasa takut, ya kan? Di depan saya ada gambaran, wah kalau saya masuk ini akan luar biasa, akan selangit rasanya. Jadi ada dua motivasi saya. Motivasi di belakang, yakni ketakutan dan ultimatum itu, dan motivasi di depan, bayangan, gambaran akan kalau berhasil masuk, wow, akan luar biasa saya. Gitu. Jadi kedua sumber motivasi ini saya gunakan sebaik-baiknya. Rupanya itulah yang membuat saya mampu belajar lebih serius, belajar lebih tekun, dan barang siapa belajar lebih tekun dengan antusias, dengan sendirinya dia lebih cerdas. Itu teori psikologi bilang begitu. Barang siapa belajar lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih antusias, dengan sendirinya dia lebih cerdas. Artinya, kalau IQ saya 120, katakan teman saya juga 120, tapi kalau saya lebih antusias, sungguh-sungguh, kerja keras,
kinerja dari kecerdasan saya lebih baik dan lebih tinggi. Itu yang terjadi rupanya. Ya, masuklah saya. Sedangkan teman saya harus mengulangi setahun lagi bimbingan tes, baru akhirnya dia masuk. Begitu saudara-saudara. Jadi ada dua juga saran yang mau saya berikan kepada Anda. Pertama kepada anak-anak muda. Di bidang bisnis atau apapun yang sedang Anda kerjakan, ya, bisa juga Anda mahasiswa sekarang ini, itu. Maka kenalilah dua sumber motivasi itu, yakni motivasi di belakang. Seluruh ketakutan Anda, seluruh keraguan Anda, jadikan itu semacam ultimatum. Bayangkan ultimatum itu datang dari orang tua atau datang dari pacar Anda misalnya. Kalau kamu nggak lulus, putus kita pacaran misalnya. Bayangkan aja begitu untuk menciptakan motivasi pendorong dari belakang. Ya, kengerian dan ketakutan itu yang jawabannya adalah harus berhasil, harus terjadi, harus sukses masuk kuliah atau mencapai target atau bikin usaha atau bikin bisnis. Lalu satu lagi adalah motivasi di depan. Dalam gambaran kuno kan itu ada seekor kuda berlari, lalu di depan mulut kuda ini, di depan mulut kuda ini size-nya menyorongkan setumpuk padi, ya, sebagai motivasi. Si kudanya merasa padi, makanan ini atau gandum ini sudah dekat sekali di mulutnya, tapi nggak dapat, tapi dia berlari terus gitu. Jadi ada sesuatu yang di depan yang menarik kita untuk meraihnya. Itu jadi dalam pekerjaan atau ikhtiar atau usaha Anda bisa Anda ciptakan demikian yang menyediakan nanti motivasi konstan berukuran besar untuk Anda keep going. Itu loh kira-kira. Sama juga untuk saudara yang sudah bekerja, yang sudah punya pekerjaan di perusahaan raksasa misalnya, di perusahaan besar misalnya, toh di situ pun Anda harus maju, harus naik pangkat, harus berprestasi, harus mencapai level tertentu dalam pikiran Anda dari tahun ke tahun. Suatu hari Anda harus jadi manajer, suatu hari Anda harus menjadi general manager, menjadi direktur, dan seterusnya. Itu pula gunakan dua jenis motivasi ini, motivasi belakang dan motivasi depan. Di belakang adalah ultimatum, di depan adalah target atau goals yang yang bisa Anda bayangkan sebagai luar biasa, hebat, sukses, cemerlang gitu. Nah, kedua motivasi ini sebenarnya terjadi dalam pikiran Anda. Andalah yang mengaturnya. Jadi Anda adalah manajer dari motivasi kerja Anda sendiri. Dua teknik ini sangat mudah dilakukan, baik Anda anak-anak muda yang sedang bikin usaha, startup company, ataupun ya yang sudah lebih dewasa, yang sudah mapan pun di perusahaannya, tetap bisa menggunakan dua jenis motivasi ini untuk lebih berhasil, dan berhasil. Ini namanya etos aktualisasi. Aku bekerja keras, penuh antusiasme. Begitu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Jansen Sinama.